buat kita sekalian, para hamba Tuhan yang ada di ruang lingkup Gereja Kristen Kudus Indonesia. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan memulai dengan satu cerita singkat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah terlahir di gereja Pentakosta ya, sejak kecil saya sudah gereja Pentakosta. Nah, ada satu hal yang terkesan dan sangat menjadi memori bagi saya ketika bapak saya yang seorang penatua di gereja, nama gerejanya saya sebut saja di KJI waktu itu. Bapak saya ini hari-harinya adalah wirausaha. Saya sebut saja dia dulu salah satu tokeh karet getah di satu perkampungan kami. Jadi secara ekonomi untuk tingkat desa sangat mencukupkan begitulah. Namun seiring dengan berjalannya peribadahannya kepada Tuhan, mengikuti persekutuan-persekutuan menjadi jemaat yang setia, suatu ketika oleh oleh pendeta bapak kami, pendeta itu menyuruh bapak kami untuk berhenti ya, untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pengepul karet waktu itu, dengan nada yang cukup tegas gitu. Kalau kamu mau ke sorga, hentikan pekerjaanmu itu, karena itu pekerjaan tidak benar gitu. Jadi bapak saya dengan yang tulus-tulusnya dan kurang pemahaman teologi, dia pun menghentikannya. Dia jual kilonya ya kan, sebagai satu alat yang paling penting dalam melakukan pekerjaannya. Dia jual dengan tulus-tulus, dia jual dan dia berhenti dan dia berladang, sehingga dengan seiring waktu mengalami kemerosotan ekonomi dan mulai mengalami kesulitan hidup gitulah, sampai beberapa adik kami putus sekolah. Nah, jadi dari sinilah saya mau merenungkan dan saya mau mendalami firman Tuhan, bahwa saudara kasih, jemaat Tuhan, hamba Tuhan perlu pemahaman yang benar tentang pekerjaan dan iman Kristen. Ya, jadi seolah-olah kalau pekerjaan sekuler itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, bahkan dengan singkat saya juga mau katakan, ketika saya memulai satu pekerjaan usaha, ada juga kritik-kritik yang miring ya, yang disampaikan teman-teman dekat saya hamba Tuhan. Dia bilang, sudah beralih profesi sekarang, udah nggak jadi hamba Tuhan lagi. Jadi kadangkala gimana ya saya bilangnya, masih banyak persepsi hamba Tuhan kalau kita mengerjakan pekerjaan yang di luar dalam tanda kutip yang dilihatnya itu pelayanan, itu dianggap sudah duniawi dan sudah lari dari konteks pelayanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saya mau kita sama-sama belajar. Mari kita baca dulu dari Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang 11 sampai dengan 15. Saya akan membaca kepada kita semuanya hari ini. Dikatakan begini, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan
orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jikalau sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara kasih yang mau saya lihat dari pelajaran firman Tuhan yang barusan kita baca adalah bahwa Lydia di sini adalah seorang yang hidupnya juga berwirausaha. Ya, berwirausaha, usahanya disebutkan di situ tadi adalah dia adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Jadi Tiatira saya lihat di di Google, saya pelajari bahwa Tiatira itu adalah satu kota yang di sana terdapat banyak pembuat tekstil, kerajinan tekstil, begitulah. Kalau mungkin di daerah Jawa itu batik gitu ya. Nah, jadi Tiatira bergelut dan berkecimpung di dunia usaha penjualan kain dan pewarna ungu. Kita tahu bahwa di dalam cerita-cerita Alkitab bahwa kain ungu itu adalah kain yang biasa dipakai oleh para raja, ya, para raja dan para pejabat. Bahkan Raja Herodes sempat diceritakan memakai kain ungu. Bahkan Yesus sendiri ketika dia ditangkap dan dia lulukan, dia dipakaikan kain ungu. Jadi kain ungu itu adalah kain yang cukup mahal, ya, dan biasanya dipakai oleh para orang yang bangsawan. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Lydia ini adalah seorang pengusaha. Maksud saya supaya kita, apalagi hamba Tuhan atau ada jemaat Tuhan, pelayan yang bergabung di sini, jangan lagi memandang miring kepada orang-orang yang bergelut di dalam dunia usaha, wira swasta, seolah-olah hal-hal yang dilakukannya itu tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang menganggap bahwa dunia usaha dan dunia pelayanan tidak ada kesinkronannya. Padahal, saudara kasih, bukan demikian. Saya adalah salah satu yang mengikuti pola pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak pernah membebankan hidupnya kepada orang-orang yang dilayaninya. Ya, tidak pernah dia membebani orang-orang yang dilayaninya untuk membiayai kehidupan pelayanannya. Nah, jadi saya adalah tipe yang sudah lama melakukan
pelayanan seperti dilakukan Paulus. Karena dulu juga saya adalah pelayanan misi ya, pelayan misi. Bagaimana saya harus di lapangan dan memikirkan apa-apa yang bisa saya lakukan di lapangan itu untuk membiayai hidup saya, untuk bergerak melayani Tuhan, mencukupkan apa yang saya perlukan. Jadi, saudara kasih, ada integrasi sebenarnya dunia kerja dengan pelayanan. Itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, ya kan? Walaupun sebagian orang masih memisahkan hal tersebut seolah-olah kalau orang berwirausaha itu dia hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk kehidupan duniawi semata-mata, padahal saudara kasih bukan. Saya selalu berpikir seperti ini, semakin kehidupan ekonomi jemaat semakin baik, maka dia akan semakin, kehidupan rohaninya juga semakin mudah untuk baik. Itu paham bagi saya. Saya tidak tahu juga bagaimana saudara memandang hal ini. Tapi bagi paham saya, demikian. Karena kalau ekonominya bagus, tentu dia akan mudah untuk mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah. Kalau sulit, saudara kasih, ibadah kita nanti ya, kita ibadah padang apa, dia justru saudara kasih akan minder atau mengeluh atau menarik diri, macam-macam. Karena apa? Secara ekonomi dia kesulitan, saudara kasih. Jadi saya di jemaat di tempat ini juga selalu mendorong untuk berwirausaha. Bahkan kadang-kadang apa yang bisa kamu lakukan? Ada kemarin jemaat Tuhan saya terbiasa jualan di atas kereta, jualan telur goreng, bakso. Ya udah, berapa biayanya? Kita coba. Ada lagi jemaat, Pak, modali saya untuk beternak babi. Ya, sistemnya begini-begini kita buat. Oke, main. Lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, saya tidak lagi memisah-misahkan dunia pekerjaan itu hanya sebagai pekerjaan sekuler dan dunia pelayan itu tidak ada tidak ada integrasinya, tidak integral gitu. Semua itu ada sangkut pautnya bagi saya ya. Dan saya melihat Paulus melakukan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lydia ini saya lihat, saudara kasih, saya baca, dia juga seorang yang cinta Tuhan. Jadi kalau usaha dibarengi dengan rasa cinta dan takut akan Tuhan, maka usaha itu akan semakin baik keberadaannya di tengah-tengah dunia pelayanan. Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kalau dalam Kisah 16 ayat 14 dikatakan, sebelum Lydia juga mengenal Kristus, yang diberitakan Rasul Paulus, dia dikenal sebagai orang yang mencari Tuhan. Jadi kesuksesan usahanya tidak membuat ia kemudian menjadi lupa kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Karena banyak kita lihat ketika orang sulit hidupnya, dia dekat dengan Tuhan, tapi kalau sudah sukses, sudah diberkati, dia kemudian lupa kepada Tuhan. Ya. Kesibukan kerja Lydia sebagai penjual kain mewah, kain ungu, dan pewarna ungu, tidak kemudian meninggalkan kehidupan rohaninya. Walaupun dia sibuk dalam bekerja, dalam berwirausaha, dia tidak meninggalkan kehidupan rohani. Dia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi pondasi usaha yang
yang sehat harus dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu saya rasa bagi kita hamba Tuhan atau sekalian kita kalau ada pelayan, memikirkan hal-hal apa yang bisa mendongkrak atau memberikan income keuangan bagi kehidupan pelayanan kita, bagi jemaat kita harus terus dorong. Itu bukan sesuatu yang tabu lagi, ya, karena ada pergeseran pelayanan modern sekarang dengan pelayanan masa-masa yang dulu, saudara kasih. Kalau pelayanan masa dulu, ya kan, memang itu seperti dipisahkan. Kalau pekerjaan dunia dipisahkan dengan pekerjaan rohani. Kalau pada masa modern ini, saudara kasih, itu saya lihat sebaiknya itu dikombinasikan. Ya. Jadi tidak salah seorang hamba Tuhan, seorang gembala juga berwirausaha. Itu bagi saya, ya. Mungkin ada perbedaan pendapat bagi kita, tapi bagi saya itu sesuatu yang baik. Nah, kalau kita punya kesempatan untuk berwirausaha, ada peluang-peluang kita lihat, kita lakukan usaha sambil kita melayani Tuhan, dan lebih berdampak saya rasa. Karena model pelayanan karismatik itu kan tidak punya gaji, tidak punya honor, tidak punya sponsor, walaupun satu dua mungkin sebagian kita mana tahu ada sponsor, tapi sebagian besar tidak ada sponsor dan tidak ada gaji. Jadi perlu memang kita memikirkan income, tidak perlu memikirkan pendapatan di luar pelayanan untuk menopang pergerakan pelayanan yang kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak bergantung kepada jemaatnya untuk melakukan pelayanan yang dilakukannya. Dan itu yang juga saya pelajari dan yang saya lakukannya. Jadi jangan lagi menganggap kalau ada teman-teman yang berwirausaha, pelayanan juga, seolah-olah di satu sisi dia duniawi, di satu sisi dia rohaniawan gitu. Kurang sependapat dengan saya. Ya, karena boleh jadi dalam melakukan wirausaha, saudara kasih, tujuan daripada si pelaku dan hamba Tuhan ini ujung-ujungnya juga untuk apa? Untuk mensukseskan pelayanannya, untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan yang ada di sekelilingnya. Saudara, kemarin kita belajar lagi dengan Lydia, seorang pengusaha yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, Lydia ini. Dia tidak menyimpan imannya bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia sudah menerima Yesus Kristus, kemudian dia juga membawa keluarganya kepada Tuhan. Jadi, sekalipun dia seorang wirausaha dan pengusaha, tetapi dia tidak hidup hanya bagi kepentingannya sendiri, tetapi hidup bagi keluarga, bagi orang-orang lain di sekitarnya, dan menjadi berkat dan bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Kemudian Lydia juga seorang wirausahawan yang memberikan seluruh hidup dan usahanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau dalam ayat yang ke-16 kita lihat tadi, dia mendesak Rasul Paulus untuk tinggal di rumahnya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat
Ternyata Lydia ini telah menggunakan rumahnya untuk menjadi tempat berdoa, tempat bersekutu orang-orang percaya. Ya, jadi sekalipun dia kaya, dia menggunakan hak milik, menggunakan apa yang dia punya itu bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, dalam budaya orang Roma itu rumah itu sesuatu aset yang sangat berharga katanya. Yaitu rumah menjadi aset yang paling mahal. Nah, tapi dalam hal itu pun Lydia memakai rumahnya untuk tempat persekutuan bagi orang-orang percaya karena di Filipi itu ketika pertama kali Paulus ke sana tidak didapati sinagoge Yahudi yang menjadi tempat peribadahan. Jadi Lydia karena dia memiliki rumah yang lumayan besar, cukup besar, dia menampung orang-orang percaya bahkan hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus di rumahnya dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kalau kita punya jemaat Tuhan, kita dorong untuk berwirausaha. Jangan malah seperti yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang di kampung kami, yang malah menyuruh stop, jangan jangan melakukan usaha seperti itu. Kalau kau mau masuk ke kerajaan sorga, seolah-olah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram yang membuat seseorang tidak bisa masuk ke kerajaan sorga. Jadi kurangnya pencerahan firman, kurangnya pengajaran firman yang benar membuat ya jemaat Tuhan kesusahan. Saudara kasih. Jadi saudara kasih, kalau dalam konteks pelayanan Rasul Paulus, dia mendorong jemaat Tuhan, baik yang ada di Tesalonika, untuk bekerja, ya, supaya dengan bekerja, saudara kasih, jemaat Tuhan di sana bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Sulit, saudara kasih, kalau jemaat Tuhan yang kita layani morat-marit ekonominya. Saya beberapa kali alami, saudara kasih, tidak dibantu, dikira kita acuh tak acuh, tidak ada rasa kasih dan peduli, tapi dibantu sampai kapan kita harus membantu, kan gitu ya. Nah, kita juga punya hal-hal lain yang perlu kita pikirkan. Jadi ya caranya harus bagaimana mendorong mereka supaya bangkit, berwirausaha, bangkit untuk apa namanya eh, melakukan usaha-usaha apapun yang bisa mereka lakukan. Jangan malah kita menganggap, oh ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya kan banyak orang berprinsip, oh Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Ngapain lagi kerja? Ngapain lagi eh, capek-capek? Tuhan Yesus belum kunjung tiba. Sehingga anak-anaknya sulit untuk sekolah. Atau sekolah pun ya anaknya minta sekolah yang bagus, hanya sekolah yang biasa-biasa. Oleh karena apa? Kesalahpahaman kepada prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, Bapak saya termakan dengan isu seperti itu. Tuhan Yesus mau datang, tinggalkan pekerjaanmu. Dan banyak orang yang menjadi korban dari pengajaran yang salah seperti itu. Saya hamba Tuhan pun saya dorong. Bukalah usaha Bapak, buka ini. Nah, tetapi sebagian malah lebih memilih bermain catur berlama-lama di kedai. Ya, itulah pilihan hidupnya, ya kan? Kita tidak bisa maksa. Hidup ini pilihan. Nah, dia lebih memilih bersantai. Halo Bapak Ibu, karena Rasul Paulus pun berkata, Bapak Ibu, dikatakan begini, orang yang bekerja
jangan diberi makan katanya. Jadi saya sangat tegas baik kepada para pelayan yang pelayan-pelayan yang ada di pelayanan kita. Saya tidak care kepada kalau hanya main-main HP lama-lama gitu kan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan, kata penulis buku. Kalau kita pikirkan hidup kita baik, ya kita akan melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi Paulus sangat mendorong jemaat Tuhan untuk bekerja, bekerja, kerja. Saya banyak menemukan hamba Tuhan dengan alasan full time sehingga tidak melakukan apa-apa pun. Saya kan full time padahal bukan menginjil 24 jam kan, bukan juga berdoa satu hari, tapi alasannya full time. Lalu saya mengira Bapak ini apa bersembunyi, menyembunyikan kemalasannya di di balik kata full time. Karena banyak juga saya temukan hamba Tuhan yang notabene sebenarnya malas, tapi bersembunyi di balik kalimat full time. Ketika kita ajak, oh kita lihat, wah memang bukan karena mau full time, karena memang malas dia ya kan. Tapi begitu mengalami kesulitan hidup, keluh kesahnya besar kali. Kadang-kadang kita serba salah. Kita bantu, tetapi kadang-kadang kita lihat gaya hidupnya yang malas sementara pun kita terus bergiat kan. Aduh, Bapak ini bagaimana? Kita pikir juga kadang-kadang. Kita dorong untuk melakukan pekerjaan tidak di hatinya. Tetapi ketika dia sudah terbentur dengan masalah ekonomi, jeritnya kuat kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang melayani di ruang lingkup GKKI kita ini, yang kita cintai ini kan, mari kita terus bergiat, ya, bergiat, bekerja dan melayani. Bekerja dan melayani itu bagi saya tidak bisa dipisahkan, ya. Melayani saja pun kita butuh minyaknya, minyak butuh amunisi ke sana. Dari mana kita mau minta uang minyak kita dari mana untuk ngopi kita di kedai ketika kita mau bersosialisasi dengan orang-orang lain dari mana? Tentu kita harus berpikir bagaimana mendapat uang. Karena dengan kita punya uang, kita bisa melakukan lebih banyak lagi pelayanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Lydia itu menyerahkan hidupnya dan usahanya bagi menunjang pekerjaan Tuhan. Ya, jadi rumahnya dikasih. Tidak banyak orang yang mau memberikan rumahnya bagi pekerjaan Tuhan karena dia hitung-hitungannya lain kan. Kalau hanya memikirkan ekonomi bisnis saja, ngapain dikasih? Oh, dibikin kontrakan dapat uang. Tetapi Lydia sebagai seorang wira swasta, pengusaha, juga seorang yang takut akan Tuhan, juga dia seorang yang mau menyerahkan hidup dan usahanya bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga saudara kasih ini sudah menjelang 6 tahun kalau saya tidak salah, rumah kita menjadi tempat pelayanan, ya. Anak-anak berkumpul, remaja-remaja berkumpul, siapa saja berkumpul. Tahulah kalau sudah anak-anak kan banyak, resikonya banyak. Ada kaca, ada steling, ada apa. Yang boleh jadi itu pecah, kena bola, kena tendang, mereka dorong-dorongan.
Kalau logikanya, aduh ini bahaya. Tetapi saudara kasih melihat eh, bagaimana kasih Tuhan sudah kita alami, nah, udahlah itu semua dari Tuhan. Nah, gunakan saja untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ya, sampai-sampai saudara kasih ini menjadi perenungan bagi saya. Sampai saat ini saudara kasih oleh karena rumah kita menjadi rumah pelayanan, sampai sekarang ini kami tidak pernah bisa beli yang namanya sofa ya, yang harusnya menjadi salah satu kebutuhan rumah ya. Sofa tidak pernah kami punya dan tidak pernah kami beli. Kenapa? Anak-anak banyak, bagaimana mau ada itu? Kita juga masih buat pelayanan di rumah. Kalau kita beli sofa segala macam, tidak ada ruang lagi untuk kita berkumpul beribadah. Dan kami menahan diri untuk memiliki itu. Bukan karena tidak bisa beli, tetapi oleh karena ya tujuan rumah itu memang rumah untuk pelayanan dan menahan diri untuk beli ini furniture yang lain. Ya, ya kursi plastik aja dan kebanyakan duduk di tikar. Jadi ini kita sedang bangun rumah ibadah, sudah hampir finishing dan kami sudah uh, beli sofanya di sana dan sofa yang pertama kami beli Bapak Ibu adalah sofa gereja. Selama ini kami tidak pernah beli sofa. Begitulah besarnya hati kita untuk uh, pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kalaupun kita punya wira, orang yang berwirausaha, tetapi ujung dan tujuan kita bukan hanya untuk menyenangkan diri, bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan hanya untuk traveling, enggak, saudara kasih. Bagaimana supaya lewat Tuhan memberkati kita, pekerjaan Tuhan juga dimajukan, pekerjaan Tuhan juga dibantu, pekerjaan Tuhan juga semakin meluas melalui hidup kita. Demikian juga prinsip Lydia ini. Dia diberkati oleh Tuhan, tetapi rumahnya, semua dayanya dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi setelah Rasul Paulus keluar dari penjara di Roma, kemudian dia kembali lagi ke Filipi, ke rumah Lydia ini, beberapa waktu kemudian, lalu Paulus melihat bahwa rumah yang tadinya hanya menjadi tempat berdoa orang-orang percaya, rumahnya dia, kemudian setelah lama Paulus datang kembali, rumah itu menjadi persekutuan peribadahan orang-orang percaya. Jadi seluruh daya, seluruh kepemilikan, seluruh usaha daripada Lydia digerakkannya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, rumah pribadinya. Malah saudara di dalam konteks pelayanan justru berbanding terbalik. Lihat kita lihat ya kan, yang tadinya sudah gereja menjadi rumah pribadi. Ada begitu ya kan? Tadinya enggak. Ini kemarin siapa yang posting Bapak Rasul ke saya, kalau nggak salah saya, yang dijual rumah di rumah ibadah di Riau itu. Tadinya rumah Tuhan berubah menjadi aset pribadi dan mau dijual. Dan banyak kita temukan di Kabanjahe ada, Gisya juga dulu saya tahu itu ya. Nah, tadinya rumah Tuhan berubah menjadi kos-kosan, ada juga di Medan ini. Rumah Tuhan berubah menjadi aset pribadi. Ini Lydia aset pribadinya berubah menjadi rumah Tuhan. Mana yang lebih bagus, Bapak Ibu? Nah, ini mental pengusaha tapi mental pendeta. Ada pendeta mentalnya mental pebisnis murni. Tadinya rumah pelayanan, rumah Tuhan dijadikan menjadi aset pribadi. Ya, berbeda-beda. Jadi saudara kasih, maksud saya di sini mengutip firman Tuhan dari Lydia ini, bagaimana kita supaya eh, kepada hamba Tuhan supaya mendorong jemaatnya untuk berusaha lebih baik lagi. Karena lewat usaha itu dia bisa dipakai Tuhan untuk memiliki pengaruh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Jangan malah apa namanya
menilai, oh ini pebisnis pasti nggak beres hidupnya ini. Oh belum tentu Bapak Ibu. Jangan-jangan dia pebisnis, dia pengusaha, hatinya lebih hati melayani daripada sebagian pendeta. Atau belum tentu juga dia seorang pendeta sudah lebih murni hatinya pelayanan daripada seorang pengusaha di luar sana. Kita melihat realita hidup di dunia sekeliling kita. Ada orang-orang yang berbanding terbalik, pebisnis tapi hatinya wah sungguh luar biasa murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Ada juga pendeta tapi sungguh pelit untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang membuat Lydia dipakai oleh Tuhan, yang pertama yaitu ia punya hati yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan. Jadi sebelum dia menjadi pengusaha tekstil, penjual tekstil pun, dia orang yang sudah mencari Tuhan dalam hidupnya. Sampai dia berjumpa dengan Rasul Paulus, dia menerima Kristus, dia lebih lagi berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan yang pertama buah pelayanan adalah semua keluarganya dibawanya kepada Tuhan. Ya, ia terbuka terhadap firman Tuhan dan ia juga murah hati dengan memfasilitasi pekerjaan Tuhan dengan memberi rumahnya, memberikan segenap dayanya untuk mendorong pekerjaan Tuhan. Ya, dia memakai semua sumber dayanya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar memakai seluruh sumber daya kita. Kalau kita pebisnis, kalau kita pengusaha, kalau kita seorang pekerja kantoran, direktur, entah apapun, mari kita pakai semua sumber daya kita ini untuk kemuliaan, kebesaran pekerjaan Tuhan. Saya belajar sampai sekarang untuk melakukan hal seperti itu. Sampai kadang-kadang saudara kasih dengan istri saya, wah seperti sudah over capacity, melebihi kekuatan. Ini kita membangun rumah ibadah sampai saldo kami nol, Bapak Ibu. Nol. Kadang saya merenung kepada Tuhan. Tuhan apa nggak terlalu semangat kami ini untuk membangun rumah ibadah ini? Apa nggak terlalu semangat sampai saldo kami nol Tuhan? Padahal tahun depan itu anak kami harus masuk kuliah dengan saldo nol sekarang bagaimana tinggal setahun. Lalu saya menepis pikiran-pikiran saya yang seperti kurang mengandalkan Tuhan ya kan. Lalu saya bilang, Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat ajaib. Kalau kemarin-kemarin pun Tuhan tolong, apalagi ini kita sedang oper apa ya? Oper kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan lah. Berharap tangan Tuhan terus dahsyat terlulur untuk melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup kami, dalam hidup saya secara pribadi. Ya, sampai teman-teman yang lain merasa heran. Ini kok besar Pak? Padahal kita belum banyak. Udahlah, biar jangan repot di belakang hari, renovasi lagi, renovasi, bertambah jemaat, renovasi lagi. Kita bikin biar besar saja. Nggak apa-apa. Nah, mereka pun senang Bapak Ibu. Nah, dilihatnya kita sungguh-sungguh, kita kerahkan segenap daya, kekuatan, ya uang kita, semua yang kita miliki, kerahkan untuk pekerjaan Tuhan. Mobil yang kita miliki, kerahkan untuk pelayanan. Ya, jemaat minta kadang-kadang, Pak kami mau ke sana, ada jiwa keluarga yang mau dikunjungi. Udah ini pakai. Nah, ada ke sana lagi Pak kunjungan, ini pakai. Kadang-kadang memang seperti firman Tuhan katakan, ya bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, salib itu adalah kebodohan. Ya, memang dari secara logika memang sepertinya kebodohan ya kan. Rusaklah, pinjam rusaklah, inilah itulah. Tetapi bagi orang yang mengenal Tuhan, salib itu adalah satu kebahagiaan, kebanggaan. Jadi kalau korban-korban udah biasa, karena pada prinsipnya
saudara kasih, semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah sedikit renungan dan pengalaman kesaksian pribadi saya di acara Kopi GKK ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kami sharing firman Tuhan dari hamba pada siang hari ini. Bapa, hamba terbatas dan tidak sempurna, penuh kekurangan, tetapi kami mau selalu saling mendukung, menopang, memotivasi dalam pekerjaan Tuhan ini Tuhan, agar kami boleh semakin dipakai Tuhan melakukan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada hostnya.